Pengadilan negeri telah mendapatkan predikat WBK. Untuk menjaga integritas hakim perlu kami sampaikan bahwa kepada para penggugat, para tergugat, penasihat hukum, keluarga, para pihak, dan seluruh pengunjung sidang. Rektornya UGM-nya kemarin ngacir. Kita lihat nanti ini. Joko Widodo ngacir nggak ini? Karena dia lagi galau, kan? Dia meminta pengacara datang ke Solo, kemudian mengatakan akan datang atas perintah pengadilan, kemudian dia pergi ke Jakarta, dan di Jakarta seperti yang dilihat, dia pergi ke luar negeri meskipun dengan raut wajah yang... Bayangin kawan, Hercules ada orang Timur Leste kawan, dari mana sananya? Dari rakyat Indonesia kawan-kawan. Horas, Bali G Academy dari luar tepian Danau Toba yang indah sekali ya. Jadi kita berada di sebuah koordinat yang jauh dari Danau Toba ya. Kita akan melakukan semua yang diperlukan untuk mencerdaskan bangsa ya. Karena bangsa kita ini sepertinya mengarah ke bangsa yang penjilat ya dan pengecut ya. Penjilat dan pengecut yang temuan ilmiah pun takut sekali. Saya lihat sama temuan ilmiah, kajian ilmiah, diskusi-diskusi yang bisa meningkatkan peradaban pemikiran kita. Ya, kalau kita bicara hanya tentang ancaman ya, masuk penjara segala macam, itu jauh kali pun ya dari peradaban kita yang dicita-citakan oleh nenek moyang kita. Saya jadi ingat bagaimana ya Bung Karno bilang, ya perjuangan kalian generasi yang akan datang itu akan lebih berat karena bukan melawan penjajah yang nyata-nyata rasnya berbeda, ya wajahnya berbeda, tetapi perlawanan kita lebih berat karena musuh kita ini ada di dalam selimut, di dalam bangsa kita sendiri ya. Terus kemarin ada katanya ormas ya, nggak usah lah saya sebutkan ormasnya, nanti dia ikut nebeng terkenal pula ya kan, ngapain kita sebutkan. Pelapor menyebutkan 4 orang yang dilaporkan dalam kasus itu. Ada sebuah ormas ini, nggak usah kita sebutkan, nanti agak dia nebeng-nebeng dia kan. Menyebutkan 4 orang dilaporkan dalam kasus itu. Mereka adalah mantan Menpora, Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, wakil ketua tim pembela ulama dan aktivis Rizal Fadilah, dan Dr. T. Fauzia Tiasuma. Oh, itu nama lengkapnya ya. Bayangkanlah, saking nggak ada koordinasi pun nama lengkap aja pun saya baru tahu kan, bagaimana bisa bekerja sama dalam menghasut katanya. Kacau. Tahe Indonesia. Marsabure tanubing. Tahe. Jadi terlapornya itu 4 orang, yakni ada mantan pejabat negara, ada dokter, ada yang mengaku aktivis, dan ada yang mengaku ahli, ujarnya kepada wartawan di lokasi. Kalau dia mengaku apa dong? Mengaku nebengers. Jangan-jangan mereka ini diantar pakai ini ya. Mudah-mudahan nggak nebeng private jet dari mana mereka ini. Kita lihat sendiri terjadi. Oh ini. Ia menjelaskan pelaporan itu dilakukan pihaknya lantaran tudingan yang dilakukan ke 4 orang tersebut telah membuat kegaduhan di masyarakat. Kegaduhan? Kayaknya wakil rektor dan pejabat-pejabat yang lainnya santai-santai aja, itu bisa berdebat penuh ya tanpa harus merasa terancam ya. Yang datang alumninya loh ya, alumni asli yang berani menunjukkan ijazahnya. Yang datang itu alumninya gitu loh, berdebat langsung. Kalau nggak boleh perdebatan ilmiah di Indonesia ini, ya pemudi peradaban apa yang akan kita wariskan kepada generasi yang akan datang ya. Nanti negara ini cuma negara dinasti akhirnya. Sekalian aja kita dijajah Belanda lagi daripada dijajah bangsa sendiri. Justru nenek moyang kita dulu berani bertempur hanya lewat senjata bambu runcing supaya tidak ada lagi penindasan. Ya. Kalau kita malah nanti ditindas oleh dinasti, ya, setelah dia presiden anaknya wapres, setelah itu anaknya wapres nanti jadi presiden, setelah itu cucunya lagi jadi presiden. Jangan-jangan nenek moyangnya dinasti itu pun nggak ngapa-ngapain kan waktu peperangan dulu, jangan-jangan tidur-tiduran lari ke hutan atau kemana kan gitu.
Bisa rupanya dia dibuktikan nenek moyangnya bertempur dulu kan gitu. Jadi itulah perjuangan nenek moyang kita satu fase. Ya, perjuangan kita mengisi kemerdekaan ya fase lain gitu. Ya mereka pasti ya para pahlawan kita dulu pasti berpikir ya itu urusan kalian. Kami kan sudah apa ya angkat senjata, memanggul senjata untuk melawan Belanda. Ya sekarang urusan kalian gitu loh untuk mengisi kemerdekaan itu. Kalau kita cuma jadi pengecut di lapor-lapor seperti ini ya kita jadi bangsa apanya kita ini, ya? Ya, tentu banyak orang yang tersinggung dengan dibukanya fakta-fakta ilmiah ini ya, dan satu pun nggak ada yang berani menantang di perdebatan ilmiah. Coba mereka ini panggil saya, ayo yang melaporkan ini, kita ketemu di podcast mana kan gitu, ya, bawa ahlinya gitu, ya kan, terus berdebat, terus nanti perdebatan ilmiah itu nanti dibilang lagi penghasutan lagi, ya kurang minum kayaknya ini ya, kurang apa namanya, kurang makan sayur dan buah kayaknya, atau kurang retreat ke Magelang. Ya harusnya orang ini ikut retreat ke Magelang sama Pak Prabowo. Kita lihat sendiri, katanya mereka. Kita lihat sendiri terjadi di Civitas Akademika UGM di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi menimbulkan ketidaktertiban dan meresahkan. Orang yang datang juga tim TPUA saya kenal tua-tua semua loh, sudah berusia loh. Apa yang mau dibuat baru Bapak? Dan mereka berpendidikan semua, berpendidikan tinggi. Saya kenal tuh ada dokter, ada apa, banyak berpendidikan. Bahkan sebagian alumni UGM. Ya, apa udah tua-tua juga meresahkan, kecuali yang itu, yang dewa itu ya, membawa apanya, anggota-anggota dewa apa itu, dewa dari langit itu, ya kan? Yang mengatakan ijazah Jokowi asli, ya. Seorang dewa itu entah dari mana itu, dewa Beguatuk, dari Gunung Olympus, ya dewa itu. Civitas Akademika meresahkan, di UGM meresahkan. Coba kalian lihat dulu demo mahasiswa kan, itu lebih apa, lebih progresif mereka demo. Kemarin apa coba, nggak ada terjadi apa-apa, bahkan setelah rapat itu pun selesai begitu, dan sampai hari ini nggak ada berani UGM merilis video utuh itu. Jadi apa ini laporan apanya ini? Tapi terserah lah ya polisi kalau mau menindaklanjuti ini. Ya, itu kan potret pemerintahan Prabowo nanti. Gitu aja Pak Prabowo, bagaimana ini polisi ini kan? Apakah ini ditindaklanjuti, keluar dari esensi peperangan ilmiah membuktikan ijazah Joko Widodo yang lokasi KKN-nya saja masih misteri sekarang. Ya, UGM sendiri masih cari-cari mungkin sekarang. Ya kalau UGM sudah mencari-cari di mana lokasi KKN Jokowi dan tidak ketemu, ya nyatakan saja tidak ketemu ya. Terus lain-lain lah, saya kira UGM sebenarnya sudah sadarnya itu, sudah paham, tapi masih takut ya mengatakan ijazah Joko Widodo ya palsu. Kenapa ya? Lembar pengesahan skripsinya nggak ada, satu-satunya di dunia seperti itu. Lembar pengesahan skripsi yang sangat modern itu. Ya. Mau ahli dari mana pun itu nggak bisa membuktikan itu teknologi 1985 kan. Mau ahli apa? Makanya dilawan pakai ormas. Katanya kemarin ada pengacaranya mau laporkan. Ya, Joko Widodo lewat pengacaranya. Ternyata yang kita tunggu ormas. Ormas sah nuaingon. Nagudangan nuaing ormas. Ya. Oh ya, sedang pertama Solo ya hari ini. Datang atau tidaknya Joko Widodo disitulah menentukan bahwa dia tunduk atau tidak pada hukum. Ya, dia sekarang sudah warga negara biasa, harusnya dia datang ke Pengadilan Negeri Surakarta, gitu loh. Kalau ngacir lagi seperti Rektor Ova Emilia, ya begitulah ya. Rektornya UGM-nya kemarin ngacir. Kita lihat nanti ini, Joko Widodo ngacir nggak ini? Apa sudah apa pergi dia ke Vatikan? Ya, ya harus balik lah, ya. Jangan lama di sana atau nggak balik-balik. Banyak urusan di sini, banyak laporan-laporan. Oke guys, aku mau menanggapi tentang sikap inkonsisten Pak Jokowi, dan sebenarnya juga sudah kita prediksi ya. Ya awalnya mengatakan kalau pengadilan yang memerintahkan saya akan datang, tapi akhirnya dikoreksi bahwa dia tidak mungkin datang, tidak mungkin menunjukkan ijazah karena akan jadi presiden. Saya komentari dua hal. Buat masyarakat harus paham ya, bahwa perkara Pak Jokowi ini adalah perkara pribadi ya. Jadi bukan perkara kenegaraan. Makanya saya juga tidak mengerti kenapa PH-nya itu anaknya Wakil Menteri Hukum, Wakil Koordinator Menteri Hukum dan HAM, ya, juga ada
menantunya, ada iparnya, dan ada kawannya. Saya tidak mengerti itu pertimbangannya apa. Seolah-olah ini sedang membela kepala negara. Jokowi today is not president, ya. Jokowi itu sama dengan kita semua yang ada di sini. Jadi itu sikap inkonsisten. Aku nggak ngerti itu pertimbangannya apa itu. Lantas, apakah di dalam perkara ini juga menggunakan APBN atau tidak? Tapi yang pasti netizen harus tahu Jokowi saat ini he is not president. Sekarang dia bukan presiden. He is nobody. Dia itu bukan siapa-siapa, dia sama dengan warga negara yang lain. Maka ketika backupnya demikian rupa, ya, maka muncul pertanyaan itu. Ada yang salah di dalam ketatanegaraan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirnya peserta Sesbim Polri. Ini satu hal yang tidak bisa diterima, dan ini orang-orang yang menurut saya mengecilkan hukum ketatanegaraan, mengecilkan keberadaan Pak Prabowo ini. Mereka itu polisi aktif kok datang ke tempatnya Jokowi, mestinya ya lebih layak datang ke tempatnya Pak Prabowo begitu, atau mungkin wakil presiden begitu ya. Lantas yang ketiga guys, bahwa ini persoalan gugat menggugat ini adalah persoalan ranah privat antara warga negara dengan warga negara. Nah, pembuktiannya jangan pernah mengatakan ini akan jadi presiden. Jangan lupa artis-artis yang dulu nyalonkan bupati atau wali kota kedapatan menggunakan ijazah palsu, itu pun juga dicopot dan dipidana begitu. Ada seperti Komar misalnya, ya. Dan Anda juga harus tahu Barack Obama ini disinyalir tidak lahir di Indonesia, tidak lahir di Amerika oleh lawan politiknya. Lalu Obama menunjukkan akte kelahiran bahwa dia lahir di Amerika. Jadi tidak ada yang istimewa. Yang istimewa itu justru ketika orang mengatakan saya punya ijazah, tidak ada hak pribadi. Jangan lupa undang-undang keterbukaan publik itu, pejabat publik, termasuk bekas pejabat publik itu, dia wajib menyampaikan identitasnya. Jadi jangan dibalik-balik. Karenanya sidang perdana besok saya memprediksi Pak Jokowi nggak datang. Karena dia lagi galau guys. Dia meminta pengacara datang ke Solo, kemudian mengatakan akan datang atas perintah pengadilan, kemudian dia pergi ke Jakarta, dan di Jakarta seperti yang dilihat, dia pergi ke luar negeri meskipun dengan raut wajah yang tidak happy. Orang ke luar negeri itu kan happy ya, gitu. Atau senang, atau minimal bepergian itu senang begitu. Jadi satu, ini bukan persoalan ketatanegaraan, enjoy sajalah. Kalau memang punya, saya ini alumni UNS, saya bisa menyebutkan saya alumni PDIH ke-10. Lulus saya adalah bulan September 2013, saya punya ijazah dan sebagainya. Saya bisa tunjukkan, apalagi kalau UGM pasti bangga. Dan nanti episode berikutnya akan saya buka aktor intelektualis di balik ini semua, ijazah ini ya. Itu yang dipaksakan itu ada di Jakarta, dan dia adalah alumni UGM, dia ada di pemerintahan. Tetaplah menjadi warga negara yang memiliki akal waras, berpikir waras, dan menyatakan aspirasi sebagaimana layaknya orang merdeka. Salam. Kedatangan klien kami hari ini ingin negara hadir memberikan kepastian atas kegaduhan ini. Gaduh, memangnya ada gedung UGM yang dirusak di sana, gedung UGM yang dibakar di sana. Kalau itu hoax itu ya. Makanya saya bilang ini orang perlu dilaporkan balik sebenarnya. Tapi gimana ya? Jadi capek energi kita nanti meladenin kayak gini-gini, ya, meladeni hal-hal begini. Nanti ada lagi lapor balik. Nggak keren gitu. Malas juga saya meminta melaporkan balik ini, ya. Karena buktinya nggak ada. Buktinya apa? Ya di sana duduk-duduknya, opung-opungnya banyakan ya. Tim TPUA itu duduk-duduk ada di situ, terus di tempat duduk-duduk di situ berugak besar gitulah ya, di tengah itu di saungnya Fakultas Kehutanan duduk-duduknya, kan? Terus Pak Rosuryo orasi di mana, di bundaran UGM, nggak ada rusak bundaran UGM itu. Kemarin saya melintas ya as it is, seperti sedia kala. Satu bunga pun nggak tercopot dari situ. Satu bunga, ada bunga-bunga di situ tanam di bundaran UGM itu. Nggak ada apa-apanya, nggak ada kerusakan. Ya, rumput aja pun tidak terinjak, rumput pun tidak protes di sana. Aku ya membuat laporan itu ya agak basis ilmiah gitu ya, biar peradaban kita itu agak maju gitu ya. Tapi kalau melaporkan lewat ormas ini bagaimana ini ya, cara-cara rezim sebelumnya ini Pak Prabowo Subianto ini Pak.
harus diubah lah ini ya. Cara-cara rejim sebelumnya dekade ke-8 zaman Joko Widodo ya, lapor, relawannya lah, ormasnya lah, pendukungnya. Cukupkan itu Pak. Ya, Pak Prabowo Subianto harus membuka lembaran baru ya, demokrasi sesungguhnya dijunjung tinggi, apalagi ini analisis ilmiah. Ya. Kalau memang ada yang mau apa dari pihak Jokowi, ahlinya ayo kita ketemu. Gitu. Mana ahlinya? Siapa? Pengacaranya itu ajukan. Ayo kita bertemu di ILC kah? Atau iNews kah? Atau di podcast kah? Rakyat Bersuara kah? Atau apa gitu. Ini dikit-dikit kegaduhan. Ya. Rumput aja pun tidak tercabut. Ya. Bunga-bunga di bundaran UGM pun masih senang dia dikunjungi. Banyak orang kan. Nggak ada satupun coret-coret di gedung UGM itu, nggak ada apa-apa, ya kan? Kalau nggak kan UGM sendiri yang melaporkan. Terjadi kerusakan, huru-hara, kegaduhan. Buktinya sekarang UGM nggak ada apa-apa. Coba, mana ada laporan kerusakan, coret-coret di gedung? Kan nggak ada. Setelah itu kita pindah, ya dari kemarin itu, setelah itu pindah ke, gedung kafenya UGM itu, hotelnya itu UC ya? Ya itu, UC atau apa itu? Nah disitulah podcast. Baik-baik aja di sana. Terus di Solo juga, siapa yang memulai itu? Itu kan yang mengambil orang itu. Itu, ikatan kepala itu ya. Dia yang memulai itu, ada videonya itu. Ya, hanya karena mentang-mentang itu, yang dari lintas ruko itu, ruko yang nggak jelas, nggak diakui dikti itu, di sisi kekuasaan malah suka-sukanya ya. Ya, siapanya nama itu? Nggak usah lah kita sebut nanti dia. Malah enak dia disebut-sebut ya. Di sisi lain, si pelapor ini mengatakan pelaporan tersebut dilakukan pihaknya atas inisiatif pribadi dan tidak ada suruhan atau komunikasi dengan tim kuasa hukum Jokowi. Ya terserahlah. Buat lagi laporan 1000 lagi laporan. Kurang 1 itu. 1000 taruh. Ya, biar puas kalian. Nanti ada lagi ormas lain, lapor lagi. Ormas lain, lapor lagi. Ormas didirikan tuh apanya sekarang? Gimana Bang? Mantap Bang? Mantap Bang, kita kompak. Di kompak ini berapa ribu yang turun Bang? Alhamdulillah hari ini hampir 1000 Bang. Hampir 1000 ya. Ini warga kebun sayur ya? Ya. Oke. Semoga berhasil Bang. Amin. Bayangin kawan, Hercules ada orang Timur Leste kawan, dari mana tanahnya? Dari warga. Rakyat Indonesia kawan-kawan. Harusnya kita lah yang memiliki tanah, kita lah yang memiliki hukum kawan-kawan. Baik semuanya, Bapak Ibu semuanya, hidup rakyat. Hari ini kawan-kawan, warga kebun sayur harus bangga sebenarnya. Perjuangan yang dilakukan, yang dipraktekkan hari ini merupakan perjuangan rakyat yang maju kawan-kawan. Baik Bapak Ibu semua, perlu kita menyadarkan warga Jakarta kawan-kawan. Kita sampaikan gubernur hari ini kawan-kawan. Kita pastikan kita harus bertemu dengan gubernur kawan-kawan. Jangan sampai gubernur Jakarta pun takluk kepada Hercules dan kawan-kawannya kawan-kawan. Apabila gubernur merasa biarlah gubernur DKI, biarlah gubernur warga DKI Jakarta, dia harus memfasilitasi semuanya. Jangan sampai gubernur hari ini cuma menjadi antek belaka juga kawan-kawan. Jadi kita pastikan kawan-kawan, kita tidak pernah takut ke siapapun. Kita sampaikan kepada Hercules, dia orang Timor Leste punya tanah di Indonesia, bukan gila itu. Negara jangan gila, jangan diamakan situasi ini kawan-kawan. Lama-lama semua netizen yang berkomentar pun lapor. Nggak siap berdemokrasi ya. Saya kira banyak orang yang nggak siap berdemokrasi begitu kita ceritakan hal-hal yang ilmiah gitu, hal yang berbau saintifik bukan mistik ya. Mungkin mereka suka mistik ya. Nah, yang berbau saintifik, yang bisa di counter argumen, bisa direkonstruksi orang lain, bahkan bisa berdebat kita ya ahli lawan ahli, itu yang harus dikedepankan harusnya. Ini hal-hal mistik mungkin mereka suka ya. Pokoknya benar, pokoknya asli, pokoknya sudah dibilang UGM. Yang lebih berkepentingan menjaga nama baik UGM sebagai alma mater, saya daripada kalian yang nggak lulusan UGM gitu loh. Saya, Dr. Rosuryo, Dr. Tifa, dan lainnya ada kemarin saya live di Kagama Cirebon gitu loh. Ya.
bahwa ada pertentangan di antara alumni UGM, itulah demokrasi gitu loh. Kalian lulusan UGM nggak yang melaporkan ini, ya kan? Jangan-jangan nggak jelas dari Unpas Hukum yang jangan ikut nebeng-nebeng. Kalau mau nebeng, ikut aja private jet ke Amerika atau kemana itu, katanya gratis. Ya kalau mau nebeng. Ini masalah serius ini, bukan level kalian di sini. Ya, ini hal-hal yang saintifik ini. Ya, kalian nanti saya ceritakan tentang deep learning nanti nggak tahu. Ya, phone identification nggak tahu. Ya, dan lain-lain nggak tahu kalian itu, bukan level kalian. Jadi udahlah, diam aja di pojokan sana menonton, biar nanti ini Bareskrim menindaklanjuti laporan tim TPUA yang sudah sejak Desember dan terus udah 14 atau 15 bukti katanya. Nah itu tindak lanjuti, baru di situ peperangan ilmiah. Kalau kita kalah, kita siap di penjara gitu loh. Kalau hukum itu mengatakan seperti itu, gitu loh. Tetapi tanding dulu di sidang pokok, gitu loh. Biar UGM juga dipanggil. Kenapa itu bisa lembar pengesahan seperti itu tahun 1985? Coba tunjukkan dulu lembar pengesahan skripsi tahun 85 di fakultas-fakultas lain. Ada enggak? Kan begitu, harus diminta semua. Ya, UGM pun harus diminta itu, gitu loh. Jadi kalau kita berpegang saja sama UGM, terus kalau UGM nanti dimanfaatkan apa penguasanya, pengurusnya untuk jual beli ijazah, kita diam aja. Kan banyak perguruan tinggi, ratusan sudah cabut izinnya, gitu loh. Jangan karena swasta terus PTN nggak mungkin gitu. Ya mungkin, tetap mungkin. Karena apa? Ya, karena mereka dipegang oleh pengurusnya, kan bisa jadi kan begitu. Ya. Jadi kalau kita hanya terima begitu saja, padahal sudah ada indikasi ilmiah yang tidak memungkinkan itu diproduksi tahun 1985, gitu loh. Ya. Inilah demokrasi, indahnya demokrasi. Ya. Makanya saya tantang iNews atau TV lainnya, TV One atau yang lainnya, coba dihubungi dua belah pihak, ya, nah, gitu, dihubungi kedua belah pihak, terus pengacara Joko Widodo itu hadirkan dulu ahlinya, saya siap datang, gitu loh. 2 lawan 2, tapi jangan buzzer ya, kayak kemarin di iNews itu, apalah, universitas dari Ruko yang sudah tutup, terus tidak diakui dikti, ngapain dia di situ? Apalagi nanti ada diundang lagi nanti seorang dewa dari Gunung Olympus, ya, si Kules. Kapasitasnya apa? Undanglah supaya ini mencerahkan publik gitu loh. Saya juga senang kalau misalnya saya dikritik, tetapi secara ilmiah ya. Misalnya ahli dari polisi Muhammad Nual Azhar itu panggil di timnya Joko Widodo, Christopher Harimandrianto misalnya yang menipu di sidang Jessica itu, kasus Jessica, ya, dari Bareskrim Polri itu si penipu itu pakai e-redshock dan Freemake, mengaku sopir CIA, FBI, ya, Interpol, itu dipakai harusnya si penipu itu pakai gabung ke ahlinya Pak Jokowi gitu loh. Baru ketemu kita di apa atau yang lain. Kan ada itu Asosiasi Forensik Digital Indonesia atau ahli-ahli lain lah yang di bawah naungan si Muhammad Nual Azhar itu, si penipu itu, yang didirikan oleh si penipu itu, Muhammad Nual Azhar itu, dan Christopher Harimandrianto itu dipakai misalnya, dipanggil, ayo bertemu gitu. Jadi kita kalau orang tetangga pun, tetangga kita, negara tetangga kita kayak Malaysia, Singapura, seru juga ya di Indonesia ini, ahli puang lawan ahli, perdebatan terbuka puang di TV puang, sudah hebat kali kulit Indonesia ini ya, gitu. Pasti mereka kagum, ya, pasti mereka, misalnya Malaysia, hebat juga ya TV Indonesia ini, bisa berdebat ahlinya puang, mantap kali, ciri-ciri ada indikasi negara maju ini, gitu. Pasti mereka begitu. Tapi kalau yang diturunkan buzzernya lulusan Universitas Ruko yang nggak terdaftar dikti, ya tentu kita akan dicibir sama negara lain. Itu nanti di search, cek, lulusan Rukonya nggak ada terdaftar dikti, ngomentari tentang UGM. Kan UGM pun didukung orang semacam itu, malu, ya. UGM itu harus malu didukung orang yang lulusannya nggak jelas, Universitas Ruko yang nggak terdaftar dikti. Malu itu UGM itu. Saya yakin Ibu Rektor Ova Emilia, ya, pasti malu itu. Saya yakin malu kalau didukung oleh lulusan yang universitas yang sudah tutup dan tidak terdaftar dikti. Bayangkanlah, masa UGM butuh pertolongan dari orang semacam itu? Ya, terlaluan itu. Ya. Harusnya alumni UGM-nya yang apa, yang yang mendukung dia gitu loh. Tapi kalau dari universitas nggak jelas, ngapain itu di ini?
Yang salah juga TV-nya, ngapain lagi gitu diundang? Apa mau cari rating views saja atau apa ya? Jadi lebih berbobot apa ya? Yang podcast pribadi gitu, yang ada kemarin podcast YouTuber yang membahas tentang apa web scraping ya. Web scraping yang menjelaskan tentang asal muasal PDF tersebut, kapan ya, date creation, date modify dan segala macam, itu bagus sekali. Nah, seperti itu loh maksudnya. Wacana publik itu supaya kita tidak gampang ditipu, bahkan institusi negara sendiri bisa menipu kita. Ya. Apa rupanya membuat UGM nggak bisa menipu coba? Mereka kan bukan malaikat, orang-orang yang mengurus UGM itu. Ya. Bukan malaikat itu. Sama seperti kita, manusia biasa. Begitu ada kesempatan bisa menipu dia. Begitu ditawarin komisaris bisa menipu. Ya. Oleh karena itu, ya bukti material yang paling penting daripada pengakuan. Bahkan statement yang keluar dari pimpinan perguruan tinggi. Ya. Nggak percaya kita apa itu. Kita hanya percaya bukti material. Kalau bisa mereka rekonstruksi, ya lembar pengesahan skripsi Joko Widodo dan teman-temannya itu, ya siapa itu, Saminuddin Barurito dan lainnya, ya secara teknologi tahun 1985 baru kita siap debat. Tapi kalau enggak, ya ngapain kita capek-capek, ya UGM didukung oleh lulusan universitas yang nggak jelas, universitas ruko yang dikasih komisaris. Ya, dijadikan komisaris tapi universitas ruko yang apa itu, yang nggak terdaftar dikti itu udah tutup. Ngapain UGM? Nggak butuh lah dukungan orang begitu. Malu UGM, malu. Ya, sebuah universitas Gajah Mada yang besar, yang alumninya terkenal dulu ya, yang sangat smart, ya. Kakak angkatan menyebar di mana-mana. Saya aja dulu melamar, cuma modal kakak angkatan aja mereka sudah jamin karena lulusan UGM itu bagus, gitu loh. Pindah-pindah tempat kita karena gampangnya cari kerja. Karena kita lulus dari UGM. Gitu dulu. Ya. Walaupun saat itu sedang krisis moneter ya, tahun 98 ya. Yang keluarnya saya dari apa itu? Dari kerjaan tambang itu. Apa namanya? Pingin belajar lagi jadi dosen ya. Peristiwa dugaan intimidasi terhadap masa aksi yang menuntut pengusutan keabsahan ijazah mantan Presiden Joko Widodo menjadi sorotan publik di media sosial. Abonaron dobona, ya, abonaron dobona. Mereka yang tidak berpegang pada kebenaran suatu waktu akan hancur sehancur-hancurnya. Sudah kita buktikan itu, ya. Sampai kapan ini bisa dibungkam? Ya, laporan-laporan. Oke, masukkan 1000 laporan, gitu loh. Kalaupun saya ditahan, ditersangkakan, kalian anak-anak muda, ya, yang cinta Republik ini, dosen-dosen, ya, haruslah lahir. Ya, 1000, mati 1, tumbuh 1000. Ditahan 1, tumbuh 100.000. Gitu loh. Ya. Kalian-kalian dosen-dosen yang masih muda, yang punya keahlian ini, bersuaralah. Jangan cuma pikirkan, nanti sertifikasi dosenku nggak cair, ditahan rektornya, karena saya menentang. Nanti tunjangan kinerja saya nggak cair. Nanti tunjangan profesor saya nggak cair. Wah, kalau udah begitu, untuk apa jadi belajar ilmu ya? Kalau cuma diancam-ancam sertifikasi tunjangan-tunjangan itu nggak cair, ya untuk apa punya ilmu kalian itu? Ya, masa sains hanya untuk perut kalian? Ini loh, ya. Kasus Jessica Wongso saya juga minta dulu dosen-dosen, nggak berani. Ya, kasus Vina Cirebon juga, ya, dosen-dosen yang ahli di universitas itu nggak berani juga, karena lawannya katanya parcok. Terus untuk apa kita punya banyak universitas kalau melahirkan cendekiawan banci, pengecut, hanya memikirkan perut sendiri? Ya, itulah yang terjadi saat ini. Mereka tahu, ya. Bahkan ada beberapa kenalan saya, ya, dosen, tahu, ya, di UGM sana, tapi diam. Memilih diam, takut nanti tunjangan kinerjanya nggak dicairkan, tunjangan dosennya nggak dicairkan. Ya, jadi bagaimana lah, ya. Jadi itulah yang terjadi di Indonesia ini, ya. Makanya hanya segelintir orang yang berani, gitu loh. Jadi kalian-kalian, ya, kalau saya nanti ditahan karena laporan-laporan semacam ini, ya, ditersangkakan, ya,
laporan-laporan semacam ini hanya apa namanya sebuah mekanisme untuk semakin membongkar boroknya hukum kita. Ya, apapun kalau sudah begini ya, kebenaran ilmiah sudah kita ungkapkan, banyak itu dicari pasal-pasal itu. Ya, bahkan banyak tersedia sejumlah pasal-pasal karet itu yang bisa dipakai dipakai oleh mereka ya. Pasal karet itu memang disediakan untuk itu. Ya, tetapi saya tetap bangga. Nanti di dalam CV saya, ya, saya pernah dipenjara karena memperjuangkan kebenaran ilmiah, ya. Itu sebagai CV saya. Ketika saya mati pun nanti dibacakan nanti apa itu kalau orang Batak itu ya sejarahnya, obituary ya dalam bahasa Batak apa sih dibilang itu? Mandok hata lah orang-orang kan. Tulang kami ini pernah dipenjara, dah. Sebelum mati dia dipenjara karena memperjuangkan kebenaran ilmiah yang dipegang penuh. Tetapi sayangnya dia dipenjara karena laporan ormas yang katanya menghasut dia. Ya, saya bangga seperti itu ya. Bangga sekali. Daripada kita kaya, tetapi hidupnya kosong. Ya. Kekayaan menjadi tujuan hidup. Ya, tidak peduli dia kliennya salah atau benar, yang penting hepeng. Yang penting duit. Mau majol masongoni di Purtibion. Ya, hancurlah orang hidupnya yang menomorsatukan uang. Ya, itu aja saya ingatkan kalian, orang-orang yang masih membela itu dengan faktor uang, faktor jabatan-jabatan komisaris itu, hancurlah hidup kalian. Kalau kalian berani, saya bilang, ya, kalian kan pasti memperkecil saya kan, menyepelekan, biasalah ya. Menyepelekan itu ahlinya, soalnya mengaku ahli, mengaku. Ayo hadirkan. Di mana kita bertemu yang melaporkan itu atau siapapun lah. Ya, dia mendukung Pak Prabowo Subianto. Tapi janganlah lulusan SMA nanti seperti YouTuber itu. Benteh-benteh. Ya, minimum ya penelitiannya sudah 30 tahun lah, gitu ya. Ya, penelitian yang sudah 30 tahun lah. Jangan yang, aduh, nanti ditanya tentang ini itu. Udah nggak bisa dia. Ya. Orang kalau udah ahli kan banyak variabel-variabel teknis yang orang publik juga nggak tahu dan nggak bisa di googling, di googling pun nggak tahu, atau ditanya ke Grok atau apa itu cek GPT gitu kan, itu kan bukan pengetahuan publik yang sangat banyak ya untuk orang-orang ya kan, the devil's in the detail gitu loh ya. Jadi itulah ya, kalaupun pesan saya nanti dilaporkan dia apa nggak apa-apa, 1000 laporkan 1000 ormas. Saya tantang ormas-ormas atau pengacara-pengacara yang dukung sama Joko Widodo itu, ya, pakai pasal-pasal karet-karet segala macam. Nggak peduli saya. Ya, pasal karet, apa karet gelang atau apa terserah. Biar pusing polisinya nanti. Semua dia dong membuktikan penghasutan. Dan anong nasiga. Bunga PDUG man tak anong siga. Kerusuhan dong. Listio Sigit Prabowo pasti pusing ini. Ya, Pak Listio Sigit Prabowo gimana ini mau menangkap si Rismon ini? Nanti keluar-keluar pula dia nanti tentang si Tito Karnavian dan Krisnamurti, manipulasi barang bukti digital. Kasus Jessica Wongso. Ini enggak Pak Sigit Prabowo, Listio Sigit, ya, Pak. Iya ya, kalau memang jadi apa persidangan mana di Pengadilan Negeri Surakarta, saya kan dengan Pak Roy Suryo akan dijadikan ahli, ya kan? Tapi nggak tahu hari ini bisa mulai nggak itu berita update-nya apa? Apakah yang tergugat itu termasuk Joko Widodo hadir? Apakah kalau dia tidak hadir bisa diwakili pengacara? Nah, kalau bisa ya berarti lanjut gitu loh. Tapi harusnya ya datanglah. Ya, katanya kemarin kalau saya diminta hakim untuk menunjukkan, saya akan tunjukkan, gitu kan? Jangan cuma statement aja di apa ya? Ya datang gitu loh. Penggugat sudah cukup ya? Cukup dari tergugat? Sudah? Cukup? Baik, ya. Ya, untuk kelengkapan dari surat kuasa ya, karena sebagaimana disampaikan oleh kuasa penggugat, untuk itu majelis memberikan waktu kepada saudara kuasa tergugat 3 ya. Ya,
kuasa tergugat 3 untuk melengkapi ya, karena ini pendaftarannya kan di kita juga Pak di pengadilan ya, dan kita sudah siap dengan adanya PTSP Pak ya, bisa pendaftarannya langsung ke sana. Untuk itu majelis memberikan waktu kepada saudara ya, dan selanjutnya nantinya kita akan skor sidang ya. Untuk persidangan ini kita akan skor ya. Tapi sebelum diskors, ada beberapa hal yang ingin majelis sampaikan kepada para pihak ya, baik itu penggugat maupun kepada saudara para tergugat ya. Pengadilan negeri telah mendapatkan predikat WBK. Untuk menjaga integritas hakim perlu kami sampaikan bahwa kepada para penggugat, para tergugat, penasihat hukum, keluarga, para pihak dan seluruh pengunjung sidang, tolong bantu kami tim pemeriksa perkara ini untuk berperilaku bersih dengan cara tidak menghubungi hakim, panitera pengganti, jurusita dan seluruh warga Pengadilan Negeri Surakarta. Karena kami majelis hakim tidak menerima dari pihak manapun order perkara, pesanan perkara dengan menerima tips, suap, pemberian atau janji dalam bentuk apapun juga untuk mengabulkan, menolak, menerima gugatan yang sedang diperiksa oleh majelis hakim. Kami majelis hakim dan tim yang menyidangkan perkara ini tidak pernah dan tidak akan menyuruh oknum atau biro jasa manapun untuk meminta sesuatu bentuk gratifikasi, pungutan, suap, dan sogok untuk tujuan tertentu dari suatu perkara yang diperiksa oleh majelis hakim. Dan apabila ada yang mengatasnamakan hakim, panitera pengganti, jurusita, dan pegawai Pengadilan Negeri Surakarta menerima dan meminta tips, suap, pemberian atau janji dalam bentuk apapun juga agar segera melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Dan untuk itu, sebagaimana sudah majelis sampaikan, untuk melengkapi surat kuasa dari tergugat 3, sidang diskors 20 menit. Sidang diskors. Ya Anda kan sudah jadi warga negara biasa. Dulu juga sebelum jadi presiden warga negara biasa kan. Nggak ada yang luar biasa kan. Ya, sebelum jadi presiden nggak ada yang luar biasa. Ya, makanya inilah presiden yang paling malu, alumni UGM yang paling malu menunjukkan ijazahnya. Ya, banyak orang ini ijazahku, mana ijazahmu? Takut dia. Ya, pakai sarung difoto, motoran difoto, masuk sawah difoto, masuk gorong-gorong difoto. Mana ijazahmu? Jangan difoto. Itu udah jadi cibiran-cibiran di media sosial. Itu yang paling apa ya, nggak baik sebenarnya sebagai seseorang yang sudah pernah menjabat presiden 2 periode 10 tahun, jadi gubernur yang dibayar rakyat hidupnya, ya, yang sekarang kasus ini juga mungkin sudah diamati oleh negara tetangga, ya, Singapura, Australia, Malaysia, Brunei, Thailand. Tentu mereka tertawa ya. Ada di sana mantan presiden menunjukkan ijazahnya pun nggak boleh, nggak mau, kan malu kali gitu. Ya, ya kalau memang nggak ada ngaku saja, gitu. Ya, ngaku saja nggak ada alasannya nggak ada. Oh saya dulu memang pernah kuliah di UGM misalnya, tapi drop out karena IPK saya di bawah 2, gitu. Atau saya dulu sempat nyusun skripsi, tapi saya lebih memilih kerja misalnya. Begitu. Ya mungkin rakyat akan mengampuni, mungkin, ya kan? Ya tergantung rakyat nanti kan gitu. Tapi kalau saya ditanya secara pribadi, ya saya mengutamakan kejujuran. Kalau hukuman itu ya nggak apa-apa diampuni gitu ya kalau saya pribadi. Tetapi kan Indonesia ini bukan saya, ya bukan saya pribadi. Ya banyak ratusan juta kita, ya apa keinginan rakyat kan gitu. Ya lebih baik memang win-win solution, mengaku dan nanti hukumannya ya sudahlah diampuni kan gitu ya kalau menurut saya, supaya mau mengaku. Nanti kalau diancam-ancam hukuman berat, pasal-pasal malah nggak mau ngaku. Aduh, tahe.
Nah, saya juga ada dengar tuh SMA-nya pun katanya ada pembanding ya, katanya Pak Dr. Taufik, ada pembanding satu angkatannya Pak Jokowi itu di SMPB, semua sekolah menengah persiapan pembangunan. Katanya nggak ada stempelnya tulisan SMA 6, padahal lulus juga tahun 80. Sementara katanya yang beredar ijazahnya Joko Widodo yang SMA 6 Surakarta itu ada dalam SMPP 40 tapi dalam kurung SMA 6 Yogyakarta. Surakarta. Ini kan aneh. Ya tahun yang sama stempel beda. Kan itu perlu diuji di persidangan kan. Ya bagaimana mungkin itu bisa stempelnya beda? Kan itu loh. Jadi yang diperkarakan atau yang diperiksa secara ya, tata usaha atau apa itu. Itu kan mulai bukan hanya S1 tetapi SMA, SMP, SD, ya datanglah gitu loh. Ngapain pergi ke Roma? Kan ada Bu Megawati sama Pak SBY yang bisa mewakili. Ya kan Pak SBY kan bisa mewakili tuh Bu Megawati, mantan presiden yang lain. Kenapa mesti Pak Jokowi kan gitu? Karena di sini kasusnya banyak. Gitu loh. Mantan presiden lain biasa aja ya. Ijazahnya santai-santai aja. Nggak butuh relawan-relawan mereka, nggak butuh ormas-ormas untuk melaporkan. Oke ya pemirsa, coba saya lihat di sini, itu ada ya teman-temannya Jokowi tahun berapa itu? 2020 itu 2022 ya, waktu ngumpul-ngumpul itu. Terus saya periksa frame demi frame ini, ada skripsinya yang terlihat tidak punya materai, ijazah. Tidak punya materai gitu. Ini juga formatnya berbeda. Ini tahun angkatan yang sama atau yang berbeda? Kan bingung juga kita. Saya zoom juga, saya filter juga ya. Saya sekalian saya analisa di monitor saya. Iya. Tidak terlihat dia ada orang yang nggak punya materai. Gitu loh. Jadi bagaimana ini? Kok formatnya berbeda? Makanya saya bilang pengakuan-pengakuan ini itu bisa manipulatif, bisa berbohong, bisa apapun ya. Apalagi ini di Kompas TV saya lihat ya begitu, nggak di zoom berhenti begitu satu-satu ya, begitu bergeser ya. Kurang detail ya. Tetapi apa yang saya amati di sini ada ya 2 orang atau 3 orang ini yang tidak ada materainya gitu ya. Yang tidak bermaterai ini gitu. 2 atau 3 orang yang sebelah kanan itu tidak ada materainya. Mereka kan berdiri ya, mempertontonkan ijazahnya gitu ya. Terus sementara mereka pegang ijazahnya, ijazah Joko Widodo dalam bentuk slide digital di belakangnya. Kan konyol seperti itu. Ini kalau dipertontonkan di luar negeri ini konyol ini loh. Bener loh saya bilang ya. Yang diperkarakan rakyat adalah ijazah Joko Widodo ya. Yang sibuk teman-temannya Pronojiwo, terus ini Saminuddin Baruri itu, terus yang lain gitu loh. Bingung saya. Kenapa nggak mereka ajak Joko Widodo untuk bersama mereka menunjukkan ijazahnya gitu? Ya, Joko Widodo ijazahnya dalam bentuk proyektor. Ya, ditampilkan di proyektor. Mereka pegang ijazahnya. Gimana mencocokkan mereka pegang paper? Di sana bentuk digital. Nggak apple to apple perbandingan itu. Gimana ini ya? Tingkat UGM harusnya jangan memalukan seperti ini lah. Ini saya di UGM atau dia baru mau gitu. Aduh, parah ya. Udahlah teman-temannya, rekan-rekannya ini, udahlah nggak usah lagi tambahin kebohongan demi kebohongan lagi ya. Kemarin juga Saminuddin Baruri ini membawa skripsinya tapi isinya tesis ya. Satu aja pun kami teliti sudah dapat kebohongan kalian. Apalagi kalau ijazah kalian saya scan ya, ijazah kalian satu persatu ya. Satu aja kalian tampilkan kemarin skripsi kalian. Satu, Saminuddin Baruri itu cuma tanda tangan pembimbing, penguji kosong, dekan kosong. Tulisannya tesis. Situ aja kalian sudah menipu. Saminuddin Baruri itu udah tua-tua pun kalian, ya. Mengaku saja kenapa sih? Gitu loh. Apa rupanya mengaku itu susah? Ya kan? Kenapa kalian terus menutupi demi apa? Udah komisaris ya kalian, udah pejabat semua kalian. Ya, udah pada tua, tapi tetap bertahan dalam pembohongan dengan pembohongan. Ya, coba Pak Saminuddin Baruri itu yang Anda itu kemarin menunjukkan kepada kami skripsimu itu, kok bisa ada tesis di situ? Berani nggak tampil ke depan? Ya kan? Coba ini para pendukungnya ya supaya ilmiah ini gitu.
Biar jangan kalian membela membabi buta, apalagi laporan penghasutan. Coba itu ormasnya itu, atau kalian yang mendukung, mengatakan ijazah Jokowi asli, coba cari Saminuddin Baruri itu. Kalau nggak salah dia tinggal di Aceh, kalau nggak salah. Dia datang dari Aceh kemarin. Coba kalian tanya sama dia kenapa skripsinya itu modern, lembar pengesahannya. Terus kosong, kecuali tanda tangan pembimbing. Terus ada tesis di situ. Coba tanyain, ini orang bener nggak lulusan UGM? Gitu loh. Ya. Kok bisa UGM yang terkenal ketat gitu keluar lembar pengesahan skripsi isinya tesis gitu, tertulis tesis. Coba cari ini orang gitu loh, karena dia yang menunjukkan pada saya. Gitu. Saminuddin Baruri itu ini sering ini nongol di mana-mana ini. Berapa kali sama Pronojiwo yang sudah jadi komisaris PTPN 14 di Makassar. Ya. Pronojiwo nih. Ya. Udah pada tua kenapa sih nggak berani jujur? Ya. Udah pada tua kok nggak berani jujur? Ya, kalah sama anak-anak yang berani jujur. Kalian itu jujurlah, jujur saja. Ya. Kalau jabatan itu ntar lagi matinya. Nah, apalagi kalian? Ya, memangnya uang kalian itu bisa membuat kalian tidur tenang, tidur nyenyak? Kan enggak. Gitu loh. Ayo Pak Saminuddin Baruri itu, keluarlah, jujurlah. Ya, Anda pasti sudah punya cucu kan? Jujur aja lah. Ya, kapan itu lembar pengesahan skripsimu itu yang kau tunjukkan kepada saya? Ya, kapan kau cetak ulang itu? Pak Saminuddin Baruri itu. Kapan kau cetak ulang itu? Tulisannya tesis. Tunjukkan lembar pengesahan skripsimu yang original, Pak Saminuddin Baruri itu, dan yang lainnya. Sigit Harwinarto. Parah kali kalian. Ya, jujur nggak dapat duit bang, iyalah memang begitu harga yang harus dibayar ya. Tetapi hidup tenang tidak bisa dibeli dengan duit bro, kan begitu guys ya kan. Nah gitu ya. Paner Sitompul, maju terus laiku, pantang mundur demi tegaknya kebenaran, kebohongan akan secepatnya hancur dan modar selama-lamanya. Iya ya, karena gini, mereka pasti kalau orang nggak benar atau menipu itu pasti pengecut. Itu sudah cirinya ya, pengecut, terus bawa ormas, bawa entah apalah, pengacara segala macam, itu pasti itu, udah hukum alamnya itu. Jadi begitulah yang pertunjukan orang-orang yang menipu itu, ya. Terus ada juga rektor UGM sana ngacir, ya, permasalahan sangat genting, dia malah memilih berhalangan hadir, ya. Untung aja dia nggak di situ ya, masih beruntung. Kalau dia di situ, terus lembar pengesahan skripsi palsunya Baruri itu di situ, bener-bener. Tapi itu pun sebenarnya wakil rektor yang hadir di situ pun sudah mewakili rektor UGM kan, ya. Aduh, kalau bisa dituntut enggak ya itu rektor of Emilia dan wakil rektor itu. Tapi cobalah kita tunggu dulu ini laporan Bareskrim Polri ini. Bagaimanapun nanti UGM akan dipanggil itu perihal hal itu ya. Apalagi itu sudah sudah dilaporkan, maksudnya sudah disertakan bukti itu. Bukti lembar pengesahan skripsi Saminuddin Baruri itu yang tesis itu sudah disertakan. Nah sekarang bola panas ini ada di Listio Sigit Prabowo ya sebagai Kapolri gitu loh. Kalau nggak berani mundur aja, dari dulu juga sudah saya minta mundur nih. Ya Pak Prabowo segera ganti Pak Listio Sigit Prabowo ini Pak. Apa dampaknya sama Indonesia ini? Ya sudah terlalu lama juga dia, sejak 2021 dia jadi Kapolri. Ya nggak ada prestasi, masa jadi Kapolri terus udah 4 tahun lebih. Ya. Itu paling lama itu dalam sejarah reformasi Indonesia, masa dipertahankan? Ya, kasih kesempatan yang lain, Kapolri yang lain. Ya, siapa tahu ada jenderal yang benar ingin membersihkan semua Polri, jenderal-jenderal pengecut sampah seperti Krisnamurti dan Muhammad Nual Asar itu, kan gitu. Ya, siapa tahu ada yang mau membersihkan. Ya, memang darahnya darah merah putih yang untuk siapa tahu kan begitu. Gantilah. Gitu loh. Listio Sigit Prabowo ini kan nggak ada gunanya di situ jadi Kapolri itu, ya. Pengecut itu. Pada Tito Karnavian pun pengecut. Ya, boro-boro kita laporkan Joko Widodo, yang mengangkat dia. Tapi let's see lah kan gitu. Siapa tahu Pak Prabowo Subianto mendengar dan langsung mengganti nih. Apa ini si Listio Sigit Prabowo ini?